Bapak, Ibu, dan teman-teman investor sekalian, ada satu fenomena di pasar modal kita yang cukup meresahkan jika kita melihatnya dari kacamata global. Di satu sisi, kita melihat beberapa saham, sebut saja sebagai contoh kasus BRNN, CUAN, atau PTRO. Harganya terapresiasi sangat signifikan, naik ratusan bahkan ribuan persen. Tentu, bagi pemegang sahamnya, ini adalah anugerah. Namun, di sisi lain, ada kenyataan pahit yang harus kita telan. Di saat harga-harga tersebut meroket, lembaga indeks terbesar di dunia, MSCI dan FTSE, justru memberikan sinyal merah. Mereka melakukan freeze atau pembekuan bobot terhadap pasar kita. Ironis bukan? Harga naik, tapi dunia justru menutup pintu. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang salah? Mari kita bedah secara objektif. MSCI tidak membenci Indonesia. Keputusan mereka murni didasarkan pada parameter teknis. Kata kuncinya ada dua, yakni impaired market accessibility atau terganggunya akses pasar, dan lack of price discovery atau hilangnya penemuan harga wajar. Saham-saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call option atau FCA oleh MSCI dianggap memiliki masalah transparansi. Hal ini yang dianggap memungkinkan terjadinya blind trading. Mekanisme FCA mempunyai perbedaan dengan pasar reguler atau continuous auction yang transparan menampilkan bid offer. Sedangkan FCA memaksa investor bertransaksi dalam kondisi buta, blind order. Hal tersebut tentunya mempunyai dampak institusional. Institusi global yang mengelola dana dalam skala masif menganggap tanpa visibilitas terhadap kedalaman pasar atau market depth, mereka tidak dapat mengukur slippage calls atau biaya selisih harga. Masuk ke pasar tanpa data real-time melanggar protokol manajemen risiko dan kepatuhan atau compliance standar global. Algoritma institusi secara otomatis akan menolak untuk bertransaksi. Selain itu ada risiko ekuiditas dan waktu atau timing risk. Pada mekanisme FCA, perdagangan dibatasi hanya pada sesi-sesi tertentu, menghilangkan kemampuan untuk bereaksi seketika terhadap sentimen pasar. Dampaknya adalah, dalam manajemen portofolio, kemampuan untuk keluar atau exit strategi sama penting dengan masuk. Jika terjadi volatilitas global atau berita negatif mendadak, dana asing di papan FCA terkunci atau lock-in hingga sesi matching berikutnya. Dan tidak kalah penting, harga yang terbentuk lewat FCA seringkali lompat gap up atau gap down secara tidak wajar dan tidak mencerminkan aliran permintaan penawaran yang organik. Tentunya bagi pengelola dana pasif ETF atau index fund yang wajib meniru kinerja indeks MSCI, volatilitas harga buatan ini menciptakan tracking error, yaitu selisih kinerja portofolio versus indeks acuan. Bayangkan, Anda adalah manajer investasi di London atau New York. Anda mengelola dana pensiun triliunan rupiah. Anda ingin membeli saham di Indonesia, tapi Anda tidak bisa melihat siapa yang jual dan siapa yang beli. Anda tidak bisa melihat antrian harga atau bid offer. Itulah mekanisme FCA, blind order. Bagi investor retail lokal, mungkin ini dianggap biasa. Tapi bagi standar kepatuhan atau compliance global, ini adalah risiko yang tidak terukur. Kita ambil contoh saham-saham yang sering dibicarakan masyarakat seperti grup Barito atau emiten lainnya yang masuk FCA ketika di pertengahan 2025, menjadi kandidat emiten yang akan masuk indeks MSCI. Kita tidak bicara soal fundamental perusahaannya. Bisa saja perusahaannya sangat bagus, tapi kita bicara soal mekanisme perdagangannya. Ketika saham tersebut masuk papan FCA, likuiditasnya menjadi semu di mata asing. Harga bisa naik tinggi karena volume yang terjadi di sesi call auction tidak mencerminkan pertarungan pasar yang sesungguhnya atau continuous auction. Akibatnya apa? Terjadi tracking error. Harga di pasar bergerak liar, tapi indeks global tidak bisa mengakuinya. Inilah alasan kenapa MSCI mengatakan saham-saham kategori ini uninvestable atau tidak layak investasi untuk sementara waktu. Selain itu, FCA adalah waktu terbaik bagi segelintir oknum untuk memanipulasi harga, karena dalam FCA, oknum akan sangat mudah menggerakkan harga dengan kos atau biaya yang sangat murah. Hal tersebut disinyalir oleh MSCI sebagai Coordinated Trading Behavior.
Maka dari itu, MSCI di pertengahan 2025 sempat memberikan warning terhadap BEI, Bursa Efek Indonesia, lewat pengumuman MSCI Updates on the Treatment of Certain Indonesian Securities in the May 2025 Index Review, yang bisa kalian akses di website resmi MSCI. Lalu apa dampaknya bagi Anda, masyarakat Indonesia? Saya ingin mengajak Anda untuk lebih kritis. Jangan hanya terpesona oleh persentase kenaikan harga yang hijau tebal. Pahami risiko di balik layar. Jika MSCI dan FTSE saja yang memiliki dana ribuan triliun merasa insecure atau tidak aman masuk ke saham FCA karena sistemnya gelap, apakah Anda yakin dana tabungan Anda aman di sana? Kenaikan harga tanpa didukung oleh partisipasi investor global atau foreign flow ibarat membangun istana pasir, indah tapi rapuh. Ketika musik berhenti dan likuiditas global tidak ada di sana untuk menampung jualan Anda, siapa yang akan membeli saham Anda? Jadi teman-teman sekalian, tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk literasi. Pasar modal bukan tempat untuk menebak-nebak, melainkan tempat untuk berinvestasi berdasarkan data dan transparansi. Mari kita dukung Bursa Efek Indonesia untuk terus memperbaiki regulasi agar kembali ramah terhadap standar global. Dan untuk Anda, jadilah investor yang cerdas. Pahami mekanismenya sebelum Anda menaruh harapan pada harganya. Silahkan diskusikan pendapat Anda di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Apakah menurut Anda mekanisme FCA ini melindungi investor atau justru menghambat kemajuan pasar kita? Sampai jumpa di analisis berikutnya. Salam investasi.